Malah gue pribadi mikir gini ya, gimana kalau anak-anak yang di barak TNI itu duduk di DPR, nah yang di DPR itu dimasukin ke barak, biar tahu gitu loh, di dalam barak TNI itu mereka disuruh ngapain aja tuh, biar tahu gitu, biar nggak cuman komentar aja menolak, mengkritik kebijakan dari Gubernur Jawa Barat tuh, biar tahu gitu. Atau gini, Feral aja sendiri ya yang mendidik anak-anak nakal itu menurut teori yang benar menurut Feral. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Balasan Feral ini ya. Berada dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Amin, Perihal amin, isu amin. yang sedang ramai digoreng saat ini, saya hanya ingin meluruskan bahwa tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Jadi saya anjurkan teman-teman semua kalau melihat video atau menerima pesan dibaca secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Pada prinsipnya, saya hanya ingin menyuarakan suara mereka yang memiliki pandangan berbeda mengenai program yang ada di dapil saya. Ambil saja itu sebagai bahan pertimbangan. Koreksi dan sempurnakan programnya. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja, karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran. Tapi jika saya rasa itu semua sudah dilengkapi oleh kepala-kepala daerah yang merasa tersinggung, good job, best of luck. Dan jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Siap diundang. Ya. Satu hal lagi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat. Apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Saya sebagai anggota DPR RI memiliki tupoksi saya, salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun sampai ke pemerintah daerah. Jadi saya juga berharap bagi teman-teman yang sekarang sudah menjabat atau menjadi pejabat untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat, yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Karena saya rasa ini untuk kita semua. Saya tidak menyindir satu atau dua pihak. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Have a good day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurutku apa yang disampaikan Feral itu, dia tidak menentang, dia bukan gak setuju dengan cara anak dikirim ke barak, tapi dia hanya menyarankan kalau untuk merubah anak yang dari nakal untuk menjadi lebih baik itu ya harus didampingi juga dengan cara pendekatan psikologi, terutama juga tentang agama kayak gitu. Harus benar-benar kita tuh menyentuh hatinya dulu. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi anggota DPR yang sebelumnya artis mulai ngoceh lagi perihal kebijakan mengenai anak nakal yang dikirim ke militer. Begini ya Bapak Feral yang jago main sinetron mungkin ya, tapi setelah jadi anggota dewan, mana? Jangan dulu komentarin deh buat nyari panggung. Punten ini ya Pak, biar kelihatan kerja atau gimana? Seharusnya kalaupun komentarin kebijakan, kasih solusi, jangan hanya mengkritik. Cari solusi yang lain yang lebih pantas, yang bisa menjadi pembanding. Pakai pikirannya, pakai kepintarannya. Jangan hanya bisa mengkritik tapi nggak ada solusi. Ini mentang-mentang temennya anggota DPR yang lain ada yang mengomentari juga soal kebijakan. Buat apa? Ujung-ujungnya buat panggung, buat kalian kerja. Apa kerjanya? Coba buktiin kerjanya apa. Saya aja sebagai warga rakyat jelata gitu ngelihat yang artis-artis ini nih, hanya beberapa yang jadi anggota DPR itu yang kelihatan kerja. Tapi Bapak Feral apa yang ada viralnya pacaran sama ini, pacaran sama itu, atau yang mana? Itu yang jadi bangga. Kerja kok, kerja. Tolonglah, jangan hanya mengkritik, kasih solusi. Terima kasih. Halo guys, lagi ramai banget mengenai tantangan dari Om J, yaitu Bupati Purwakarta, yang menantang Mas Bro Feral atau Mas Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengurusi sebagian anak-anak remaja yang nakal di Jawa Barat. Ini tidak terlepas dari kritikan dari Mas Bro Feral terhadap kebijakan Pak Deddy Mulyadi yang mengirim siswa-siswa nakal ke barak militer.
Mungkin di sini Jane ini menantang atau menyuruh Mas Bro Perel untuk mencoba menerapkan teori-teori yang dia ketahui, teori-teori yang dia buat untuk menerapkannya ke siswa-siswa yang nakal di Jawa Barat tadi. Kalau gue lihat teori-teori yang disampaikan oleh Mas Bro Perel itu sebenarnya tidak salah, mulai dari teori sosiologi, kemudian teori A, B, dan C, pokoknya banyak sekali teori yang disampaikan oleh Mas Bro Perel. Itu semuanya tidak ada yang salah gitu. Cuman yang menjadi salahnya adalah, yang menjadi problemnya adalah Mas Bro Perel ini, Mas Dewan Perwakilan Rakyat ini tidak tahu karakteristik, sifat, dan sikap dari anak-anak remaja yang nakal di Jawa Barat. Kenapa tidak tahu? Karena Mas Bro Perel ini belum pernah bertemu dengan anak-anak yang nakal tadi. Kemudian Mas Bro Perel ini juga belum sempat wawancara dengan orang-orang tua yang mengirim anaknya ke barak militer tadi. Jikalau Mas Bro Perel pernah ketemu aja gitu sama anak-anak yang nakal di Jawa Barat, 1 orang 2 orang, pasti teori-teori yang disampaikan oleh Mas Bro Perel ini akan berbeda gitu. Karena setiap teori yang dibuat atau setiap teori yang diluncurkan itu akan berbeda dengan di lapangan karena yang realistis itu ada di lapangan. Makanya kenapa kemarin KPAI, Komnas HAM, DPR, banyak sekali elit-elit politik yang berkomentar terhadap kebijakan Pak Deddy ini. Yang salahnya adalah teori-teori mereka gak salah. Yang salahnya adalah mereka tidak tahu karakter individualistik dari siswa-siswa yang nakal tadi gimana. Kemudian elit-elit politik tadi tidak terjun ke bawah ke masyarakat, melihat secara langsung gimana keadaan siswa yang nakal tadi. Nah, problemnya ada di situ, masalahnya ada di situ. Karena orang-orang di atas selalu bicara mengenai teori-teori dan teori. Teori itu banyak, A, B, dan C, dan E, banyak. Tetapi ketika teori tidak dipasangkan atau tidak didasarkan pada kenyataan realistis yang terjadi di bawah itu gimana, maka hasilnya itu akan nihil. Seperti tadi, teori-teori yang Mas Bro Perel itu katakan, buat, ataupun Mas Perel sampaikan di media sosialnya, itu tidak, hasilnya akan nihil. Karena apa? Karena Mas Bro Perel sendiri belum tahu karakter ataupun individualistik dari siswa-siswa yang nakal tadi. Begitu Mas Perel, terima kasih. Ferel Bramasta mengkritik program Kang Deddy Mulyadi tentang pendidikan di barak militer. Gue nggak tahu ya ini videonya si Ferel udah lewat di FYP kalian atau belum. Cuman yang belum, kalian bisa langsung nonton di channelnya PAN, Partai Amanat Nasional. Langsung aja ada videonya di situ. Di akhir videonya Ferel Bramasta yang ada di akunnya PAN itu ya, Ferel itu bilang, menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, ini menurut saya ya, dan saya nggak nulis di kolom komentar karena nggak cukup, jadi saya langsung bikin di video aja. Sebenarnya ya, menurut gue pribadi, omongan-omongannya Ferel Bramasta itu tidak ada yang salah. Karena di videonya Ferel itu, dia itu menyebutkan beberapa teori ya, salah satunya juga teori psikologi. Tapi permasalahannya ya, di sini saya sebagai anak psikologi, saya menekankan bahwa teori itu bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan. Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya, teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi, untuk kerja nyatanya, ya mesti lu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Lihat individu anak-anaknya seperti apa, cocok diterapkan dengan teori yang mana, yang ini, yang itu, apa teori siapa, teori Carl Roger atau teori siapa, Freud, dan segala macam, itu beda-beda per individu. Menurut Ferel Bramasta, kalau kita hanya menggunakan teori physical approach ya, itu hanya akan membentuk karakter anak itu menjadi keras, bukan jadi yang tangguh gitu. Well, omongannya Ferel itu nggak salah, tapi balik lagi harus terjun langsung ke lapangannya. Makanya ya, menurut gua, saran gua, Ferel itu mesti terjun langsung ke lapangan, sama seperti Kang Deddy Mulyadi ya, yang selalu terjun ke lapangan, selalu meriksa, selalu ngecek anak-anak yang ada di barak TNI itu kondisinya seperti apa, ditanyain satu-satu, mau pulang apa betah di sini makanannya enak gak, tidurnya nyenyak gak, dan segala macamnya. Dan Ferel tahu nggak, kalau banyak anak yang lebih betah di barak TNI daripada pulang ke rumahnya. Tahu alasannya gitu? Kenapa? Tonton sendiri deh, itu ada banyak banget kalau gue jelasin di sini kepanjangan. Dan kenapa yang dibahas sama Ferel Bramasta itu hanya physical approach gitu loh, sedangkan dalam psikologi itu approachment itu nggak cuman fisik aja gitu loh. Kenapa langsung berpikiran pendekatan fisik gitu? Emang menurut Ferel tuh di barak TNI itu mereka tuh diapain gitu? Ada psychodynamic approach, ada behavior approach, ada cognitive approach, ada humanistic approach, ada socio-cultural approach, ada banyak, dan itu harus diterapkan ke individunya masing-masing. Semua individu itu nggak bisa sama approach-nya. Bahkan ya dalam psikologi sendiri itu juga ada reinforcement atau penghargaan, dan ada punishment atau hukuman. Ada positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment. Itu ada dalam psikologi. Berarti hukuman itu memang ada dalam psikologi nih Ferel. Kalau ngana ngomongin psikologi ya, saya balas menurut psikologi juga. Teori tanpa praktek itu sama aja nihil, Ferel. Kalau cuma teori doang, semua orang itu bisa membuat teorinya masing-masing. Tapi begitu kita praktek, terjun ke lapangan, nggak semuanya bisa diterapkan sesuai dengan teori gitu loh. Malah gua pribadi mikir gini ya, gimana kalau anak-anak yang di barak TNI itu duduk di DPR, nah yang di DPR itu dimasukin ke barak, biar tahu gitu loh, di dalam barak TNI itu mereka disuruh ngapain aja tuh, biar tahu gitu, biar nggak cuma komentar aja menolak, mengkritik kebijakan dari Gubernur Jawa Barat tuh, biar tahu gitu. Atau gini, Ferel aja sendiri ya, yang mendidik anak-anak nakal itu menurut teori yang
benar menurut Feral. Makanya waktu itu gue pernah buat konten ya, konten tentang KDM, Kang Deddy Mulyadi. Di situ ada yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi itu sejak menjabat itu tidak pernah datang ke kantor gitu, tidak pernah nyetor muka gitu ke kantor karena terlalu sering ke lapangan. Lah menurut saya bagusnya seperti itu. Ngapain lu duduk di kantor tapi lu nggak turun ke lapangan, jadi lu nggak tahu situasi kondisi di lapangan langsungnya itu seperti apa. Ya kayak Feral ini duduk aja di situ, nggak tahu tapi situasi kondisinya seperti apa. Bahkan ya di barak TNI itu ya yang gue baca-baca di situ tuh ada dokter, ada psikolog, ada guru biasa, ada guru ngaji juga. Kurang bagus apa ini program? Itu anak-anak yang biasanya di rumahnya nggak dikasih makan sampai kenyang sama orang tuanya, di barak militer, di barak TNI mereka bisa makan dengan kenyang. Yang biasanya di rumah mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena kedua orang tuanya selalu berantem, mereka di barak bisa tidur dengan nyenyak karena damai, aman, dan tentram. Ayolah Feral, Anda ini kan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Ya sudah sepatutnya Anda turun ke lapangan, langsung berdialog dengan masyarakat gitu loh, langsung terjun gitu, mengetahui apa keluhan-keluhan masyarakat. Anda kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, turun terjun langsung lah ke lapangan, berdialog. Jangan cuma mengkritik dan hanya tahu dari sosial media aja, turun langsung. Kelamaan kalau nunggu pakai teori sama diagnosa, ini kejadian-kejadian kayak gini ini udah lama. Saat sering banget kita bertindak gitu, tindakan nyata, kerja nyata, bukan teori lagi. Jangan cuma rapat terus tindakan nyatanya kagak ada. Ini permasalahan ini mau sampai kapan? Kang Deddy Mulyadi itu juga nggak sembarangan gitu, ciduk anak langsung masuk barak, ciduk anak masuk barak, enggak gitu. Tapi ini berdasarkan persetujuan orang tua si anak tersebut. Bahkan orang tuanya yang meminta ke Kang Deddy untuk memasukkan anaknya ke barak militer. Menurut gue sekian aja ya, maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kritik, saran, solusi yang ada dalam video saya Mantap, ini bisa ini diterima bagus, dengan ini baik. bagus Dan ini. buat kalian yang masih mau berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar. Saya membuka dengan sangat lapang kolom komentar saya ini. Terima kasih. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle? Harus bisa dibedakan orang yang pintar ngomong dengan orang yang benar-benar pintar secara isi kepala dan pintar secara tindakan. Tadi adalah contoh nyata dari Bapak anggota Dewan Feral Bramasta yang nyata-nyatanya dia ini cuma pintar ngomong. Tapi tindakannya ya kita nggak tahu dia bisa atau enggak gitu. Terus hasilnya kita nggak tahu hasilnya ada atau enggak. Yang jelas anggota Dewan ini terlalu banyak ngomong, terlalu banyak teori, terlalu ikut-ikutan ketika ada sesuatu yang lagi viral. Tapi kerjanya ini kita pertanyakan. Undang-undang perampasan aset koruptor aja ini nggak beres-beres. Mending kalian fokusnya ke situ. Mending kalian ini fokusnya sesuai fungsi kalian. Membuat undang-undang, legislasi kan. Ketimbang ngomen-ngomen gak jelas gini ikut-ikutan dan dia juga gak paham gitu di lapangan gimana. Yang menurut kita yang gini bisa dipilih. Aneh sih. Makanya kalau misalnya pilih anggota dewan itu bukan karena dia artis ya, bukan karena dia jago ngomong, bukan karena dia kelihatan ganteng atau apa, tapi skillnya yang dilihat. Ngeri, anjing ngeri. Farel Bramasta, anggota DPR RI, Komisi 10, menyoroti program pendidikan karakterna Kang Deddy Mulyadi. Nu jadi pertanyaan aing mah sederhana. Manehna yeuna nya Kang Farel sebagai anggota dewan nyaho teu anu terjadi di grassroots seperti apa. Terus manehna apal teu bahwa hari ini banyak siswa atau siswi anu tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Maneh apal teu loba ayeuna siswa atau siswi anu gayana elit tapi ekonomina sulit sehingga hal eta membebani nyekek anu jadi kolotna. Kayang aing mah maneh sebagai anggota DPR kuduna teh ulah loba berkomentar anjing ngomongkeun hal-hal anu teoritis barijeng henteu relevan dengan kondisi dan situasi nu terjadi. Anggur mah sok support kolaborasi anjing lain malah kitu patutan sia teh. Geuleuh aing mah geriran aya program anu berpihak pada rakyat, berpihak pada orang tua, siapa kalah siga kitu patut anjing. Rujit dengan. Dari sudut pandang teori, dari sudut pandang apa itu wacana mungkin benar apa yang disampaikan oleh Feral Bramasta teman-teman. Tapi pada kenyataannya semuanya itu tidak sama ketika di lapangan. Dan kalau teori-teori sih semua orang mungkin bisa ya melakukan teori, melihat sudut pandang dari kacamata mereka bisa mengkomunikasikan itu ya, semua orang bisa saja, tetapi pada kenyataannya yang benar-benar terjadi adalah sesuatu hal yang ada di lapangan. Ya saya setuju Feral Bramasta langsung aja ke lapangan melihat kondisi sebenarnya seperti apa, dan saya pikir pendidikan di barak militer itu nggak serta-merta ya, tidak serta-merta, tidak ujung-ujung langsung dibawa ke sana, enggak. Ada berbagai macam kajian, ada berbagai macam hal, kriteria yang bisa masuk ke sana seperti apa. Ada beberapa sudut pandang, psikologi, spiritual, semuanya sudah. Sehingga ya sampailah pada tahap di mana mereka lah beberapa orang yang cocok untuk masuk ke barak militer. Bukan ujung-ujung ditarik di jalanan, ditarik di orang tua langsung dimasukin. Enggak, semuanya ada kajian. Ya, ada pilihan-pilihan, bukan langsung ujung-ujung gitu loh.
Makanya itu perlunya untuk langsung terjun ke lapangan itu kayak gitu supaya tahu kondisinya seperti apa. Ya sebagai wakil rakyat, Feral harus turun ke lapangan karena itu dapil dia juga kan, dapil 7 Jawa Barat kalau nggak salah. Harus dia langsung di lapangan dan bisa bertanya-tanya kepada teman-teman anak-anak yang ada di sana, ditanyain tuh enak nggak di sana, bagaimana, bla 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 bla, biar tahu kondisi lapangan seperti apa. Salut buat netizen yang juga sudah kritik, yang sudah pro dan kontra, semuanya untuk pembangunan Jawa Barat dan Indonesia Raya. Assalamualaikum.